Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan elektrolisis, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Ya, mari kita simak bersama contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama adalah pada elektrolisis CdSO4 menggunakan elektroda karbon itu terbentuk endapan Cd sebanyak 2 gram pada katoda. Volume gas oksigen dalam keadaan STP yang dihasilkan pada anode adalah berapa? Nah, itu yang ditanyakan ya. Nah, di sini diketahui ArCd-nya sebesar 112 gram per mol. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana nih? Nah, di sini kan diketahui ada massa ya, massa CD-nya yaitu W sebesar 2 gram. Oke ya, ini diketahui. Kemudian ada juga AR dari CD itu sebesar 112 gram per mol. Oke ya, berarti ada massa dan ada AR. Nah, yang ditanyakan di situ adalah volume gas oksigen jika dia dalam keadaan standar ya. Itu berapa? Oke, nah untuk menyelesaikannya kita harus buat dulu reaksi di anoda dan di katode pada elektrolisis CdSO4. Nah, CdSO4 ini kan terdiri dari apa? Cd 2+ dan SO4 2- pada anionnya ya. Nah, kemudian sekarang kita buat reaksi di katodenya. Nah, untuk reaksi di katodenya seperti apa? Nah, reaksi di katodenya ini akan menjadi CD-nya ya, Cd2+, nih akan bereaksi dengan 2 elektron menghasilkan Cd, endapan Cd di situ. Oke. Nah, kemudian pada reaksi di anodenya di sini ada SO4 2-. Nah, kita tahu bahwa SO4 2- tidak dapat dioksidasi. Yang bisa dioksidasi adalah airnya. Di mana reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah dengan oksigen ditambah dengan 4 elektron. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan jumlah elektronnya ini belum sama nih. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Oke, ini kali 2 menjadi 2 Cd2+. Oke ya. Nah, ini dikali 2 berarti menjadi 4 elektron ya. Kemudian yang ini kita kalikan 2 juga. Oke, seperti itu hasil penyetaraannya. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan di situ adalah volume oksigen, di mana oksigen adanya di anoda, ya. Nah, sedangkan yang diketahui adalah massa dan AR dari CD. Nah, CD itu adanya di mana? Di sini nih, di katoda. Berarti kita harus cari dulu mol dari CD-nya. Nah, karena di sini ada massa dan MR, berarti untuk mencari molnya bagaimana? Tinggal kita bagi ya, massa per AR-nya. Oke. Nah, massa dari CD-nya adalah 2 gram dibagi dengan AR 112. Nilainya berapa nih? Nilainya adalah 0,018 mol. Oke, seperti itu ya. Nah, karena di sini kita mau mencari oksigen, nah hubungannya bagaimana dengan yang ada di katode? Nah, yang di katode dan di anode ada yang sama di situ. Apanya yang sama? Itu elektronnya. Nah, jadi di katode ada elektron, di anode juga ada elektron. Nah, itu yang kita jadikan pembanding. Maka dari itu, dari sini CD, jika CD dengan koefisien 2 punya 0,018 mol, maka elektronnya nih koefisiennya 4 berarti 2 kalinya ya. Berarti kita kalikan 2, 0,018 dikalikan 2 menjadi 0,036 mol. Oke. Nah, jumlah mol elektron di katode itu pasti sama dengan yang di anode, maka di sini pun menjadi 0,036 mol. Oke. Nah, setelah kita mengetahui berapa elektronnya, mol elektron, maka kita bisa tahu berapa mol dari oksigen dengan perbandingan koefisien. Karena di sini 4 banding 1 ya, koefisiennya berarti jika di sini 0,036 mol, maka yang di sini adalah bernilai 0,009 mol. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah mol oksigennya, nah, berarti kita bisa rubah dari mol itu menjadi volume. Ingat pelajaran kelas 10 ya. Nah, di situ volume yang ditanyakan dalam keadaan STP. Berarti tinggal kita buat
volume oksigennya akan sama dengan molnya dikalikan dengan 22,4. Oke, jadi sama dengan berapa? 0,009 dikalikan 22,4. Hasilnya adalah sama dengan berapa? 0,2 ya, sekitar 0,2 liter. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, di sini ada oksigen murni dapat dibuat dari elektrolisis larutan asam sulfat. Volume gas oksigen dalam keadaan STP yang dapat dihasilkan jika digunakan arus 10 ampere selama 30 menit adalah berapa liter? Itu yang ditanyakan ya. Kita buat dulu yang diketahui dari soal ini apa. Yang diketahui dari soal ini adalah ini adalah larutan asam sulfat ya. Nah, ini asam sulfat H2SO4. Oke, H2SO4. Ya, dimana dia jika diionisasikan akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di situ? Ada kuat arus listrik sebesar 10 ampere dan waktunya selama 30 menit. Oke, jangan lupa kita gunakan second, berarti kita rubah ya, 30 kali 60. Jadi berapa? 1800 detik per second. Oke, setelah itu ada lagi yang diketahui? Tidak ya, yang ditanyakan sekarang. Yang ditanyakan di situ apa? Yang ditanyakan sama dengan tadi ya, volume gas oksigen dalam keadaan STP. Oke, ini berapa? Berarti kita harus buat lagi seperti tadi reaksi di anoda dan di katodanya ya. Nah, karena di sini larutannya merupakan H2SO4, berarti reaksi di katodanya itu menjadi seperti apa? Nah, reaksi di katodanya untuk H+ ya, berarti kan untuk H+ ini bisa direduksi ya, berarti reaksinya akan menjadi 2H+ ditambah dengan 2 elektron berubah menjadi H2 ya, seperti itu. Kemudian untuk di anodanya, reaksi di anodanya karena ini adalah SO4 2- tidak bisa dioksidasi, berarti hanya airnya ya yang bisa. Maka reaksinya menjadi seperti yang tadi, 2H2O menjadi 4H+ ditambah dengan oksigen ditambah dengan 4 elektron. Oke. Nah, di sini jumlah elektronnya juga belum setara, berarti kita kalikan ya. Kita kalikan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 1. Nah, berarti yang di atas ini akan berubah ini menjadi 4H+, kemudian ini menjadi 4 elektron ya, dan yang ini kita kalikan 2 jadi 2H2. Oke, setelah itu karena di sini yang diketahui adalah kuat arus I dan waktunya T, dan yang kita cari adalah nanti di sini ya volume oksigennya. Nah, kemudian selanjutnya apa nih yang harus kita cari? Nah, karena kita punya clue-nya yaitu mol elektron itu akan sama dengan Faraday ya, dimana rumus Faraday itu bisa kita gunakan I dikali T per 96500 karena di sini yang diketahui adalah dalam ampere ya kuat arusnya, dan waktunya diketahui juga. Nah, berarti kita harus cari mol elektronnya dulu nih. Oke, dengan mencari Faraday-nya. I-nya kita masukkan ya, 10 dikalikan dengan waktunya 1800 second dibagi dengan 96.500. Nah, kita buang nolnya, coret. Oke, hasilnya jadi berapa nih? Ya, sekitar 0,187 mol. Nah, ini adalah mol elektronnya. Mol elektron. Oke, kita punya mol elektron di sini ya sebesar 0,187 mol. Oke, tujuan kita adalah kemana? Adalah ke oksigen. Ya, seperti tadi yang ditanya adalah volume oksigennya. Berarti kita bandingkan koefisiennya. Di sini 4, di sini 1. Berarti kita tinggal bagi 4 ya. Oke, 0,187 dibagi 4 nih. Kira-kira sekitar 0,047 mol ya. Oke, setelah kita tahu berapa jumlah mol oksigennya, berarti kita tinggal rubah ke dalam volume. Nah, karena di sini dalam keadaan STP berarti sama dengan yang tadi, tinggal mol dikali 22,4. Ya, seperti itu ya. Molnya kita buat 0,047
dikalikan dengan 22,4. Hasilnya jadi sekitar 1, berapa nih? 0,53 liter. Oke. Contoh soal yang ketiga, sini ada larutan NaCl yang volumenya 1 liter dielektrolisis dengan elektroda karbon selama 1 jam. Jika muatan listrik yang masuk sebesar 0,2 Faraday, tentukan pH setelah proses elektrolisis dengan mengasumsikan bahwa volumenya tetap. Nah, di sini berarti diketahui dalam soal yaitu ada volume ya, volume larutan dari NaCl itu sama dengan 1 liter. Kemudian waktu yang dipergunakan untuk elektrolisis itu sebesar 1 jam. Nah, kemudian ada Faraday di situ ya sebesar 0,2 Faraday. Nah, muatan listriknya. Kemudian yang ditanya apa? pH ya, pH setelah elektrolisis itu berapa? Jika kita asumsikan volumenya tetap. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Kita buat lagi seperti tadi reaksi di katoda dan di anodanya. Nah, ini kan larutannya adalah NaCl, di mana NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl-. Nah, berarti reaksi di katodanya seperti apa nih? Kita jawab ya. Reaksi di katodanya karena kationnya adalah Na+ dan dia merupakan larutan, berarti tidak bisa direduksi. Maka siapa yang direduksi? Airnya ya. Reaksinya akan menjadi 2H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi gas H2 dan 2 OH-. Seperti ini ya. Oke, kemudian reaksi di anodanya. Reaksi di anodanya ini ada Cl-. Bisa tidak dioksidasi? Bisa ya. Dia akan menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Oke, setelah kita buat reaksi di katoda dan di anode, nah di sini kan yang ditanyakan adalah pH nih. pH setelah elektrolisis. pH ini kan identik dengan H+ dan OH- ya. Jika pada asam H+, jika pada basa OH-. Nah, di sini kita sudah terlihat nih ada OH- di sini ya. Ada OH-. Berarti yang kita gunakan nanti OH-nya ya. Nah, ini tujuan kita di sini nih untuk menentukan pH-nya. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa nanti di sini jumlah mol atau sebagainya. Nah, karena di sini diketahui Faraday muatannya. Nah, ini ada sebesar 0,2 Faraday di mana Faraday itu setara dengan apa? Jumlah mol elektron ya. Nah, di sini kan Faraday-nya 0,2 Faraday. Berarti mol elektronnya berapa? Nah, mol elektronnya di sini adalah sebesar 0,2 Faraday atau 0,2 mol ya. Mol. Oke ya. Nah, kita buat di sini elektronnya berarti 0,2 mol. Nah, untuk elektronnya. Kemudian tujuan kita ke OH-. Nah, berarti kita lihat koefisiennya. Ini di sini karena di elektronnya 2, di OH- juga 2, berarti sama nih molnya, yaitu 0,2 mol. Oke, kita sudah tahu mol dari OH-nya. Nah, pada penentuan pH kita harus menggunakan konsentrasi OH- ya. Berarti di sini kita harus cari dulu nih, ya, cari dulu molaritas atau konsentrasi dari OH-, di mana konsentrasi dari OH-, ya, konsentrasi dari OH- itu akan sama dengan mol per volumenya ya. Nah, mol dari OH-nya adalah 0,2 mol dibagi dengan volumenya. Nah, tadi kita asumsikan volumenya tetap yaitu sebesar 1 liter. Oke, kita buat ya. Ini 0,2 mol dibagi 1 liter sama dengan berapa? Tetap 0,2 molar ya. Oke, OH-nya adalah 0,2 molar atau 2 kali 10 pangkat min 1 di situ. Nah, berarti kita langsung saja ke pOH-nya, di mana pOH, kita ingat lagi ya pelajaran kelas 11-nya, di mana pOH-nya adalah min log dari konsentrasi OH-. Nah, kita masukkan, berarti min log berapa? Min log 2 kali 10 pangkat min 1, sama dengan berapa? Nah, turun ya, 1 min log 2. Oke,
Ini diingat kembali nih materi kelas 11-nya. Oke, lanjut ke pH. Setelah OH min, POH baru ke pH. Nah, pH ini adalah 14 dikurang POH. Oke ya, berarti 14 dikurang berapa? 1 min log 2. Jadi berapa? 14 dikurang 1, 13. Min plus berapa? Log 2. Nah, seperti itu ya. Jadi pH yang dihasilkan adalah 13 plus log 2.